Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala bab 10. Ini adalah bab terakhir dari kitab Nasaihul Ibad, mengandung 29 nasihat, 11 perkataan Nabi, berarti hadis Rasulullah, selebihnya perkataan sahabat dan tabi'in. Jadi ada 29, 11 hadis, selebihnya 18 itu adalah perkataan sahabat dan perkataan tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Makalah yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisiwaki, biasakanlah kalian menyikat gigi dalam setiap waktu dan keadaan. Sampai-sampai urusan menyikat gigi pun diperhatikan oleh agama Islam. Menunjukkan agama ini memperhatikan kebersihan. Maka jangan salahkan agama Islam kalau ada umat Islamnya yang tidak memenuhi ajaran agama Islam. Dan malu kita kalau agama Islam itu citranya jelek sebab kita, padahal Islam itu sendiri bagus sekali. Ini hati-hati pertanggungjawaban kita di akhirat. Fa inna fihi asyra khisalin, itu kurang hanya fihi. Fa inna fihi asyra khisalin, sesungguhnya padanya, pada sikat gigi itu ada 10 macam pujian. Nomor 1, yutahhirul famma, menyucikan mulut. Jamaah, itu dah tentulah dengan sikat gigi itu baik mulut kita, dengan cara menghilangkan bau busuk. Yang kedua, wa yurdir rabbah, Allah Ta'ala rela dengan cara memberikannya pahala. Jadi sudahlah kita bersih, dapat pahala pula. Ya, kurang apa lagi jemaah? Jadi Allah Ta'ala rela sebab kita bersih dan kita sehat, maka Allah kasih pahala. Yang ketiga, wa yuskhitu syaitana. Yang keempat, wa yuhibbuhur rahmanu wal hafadhatu. Yang ketiga, syaitan marah sebab bersih. Jemaah, bahwa ada tempat-tempat bersih yang syaitan suka, ya. Tempat-tempat mahal syaitan suka, ya. Jemaah, pembuatan khamar kelas tinggi itu bersih, fabriknya bersih. Jemaah, tetapi dalam kaitan dengan sikat gigi, syaitan marah. Sebab marah kita bersih, Allah suka, dan kita melaksanakan perintah agama, itu syaitan tak suka. Kemudian
dikasihi Allah, Allah yang maha pengasih, dan malaikat hafazah. Maksudnya dipuji oleh malaikat yang mencatat amal perbuatannya. Maka kalau menengok ini tak tergambar dalam fikiran kita, mulut orang Islam itu bau. Tak tergambar itu jamaah. Wa yashuddul lissata, menguatkan gusi. Wa yaqta'ul balghama, ini yang keenam, menghilangkan lendir. Wa yutayyibun nakhata, mewangikan nafas. Wa yudfi'ul mirata, yang kedelapan, menghilangkan cairan tubuh yang tak perlu. Jamaah, kerana mungkin berlebihan, maka dengan sikat gigi itu dia menjadi berkurang, seperti empedu kuning, empedu hitam, darah maupun lendir. Ini bahasa ini, tapi bahasa kesehatan mungkin nanti disebutnya enzim lah, macam-macam jamaah. Yang terpenting dia membantu mengontrol itu. Dalam satu riwayat disebutkan, menyikat gigi itu wa yuslihul ma'iddata, membaguskan perut. Yang kesembilan, wa yujlil basar, menajamkan pandangan. Maka orang yang sikat gigi, pandangannya biasanya sampai tua matanya tidak buram. Satu di antaranya jemaah, dengan cara sikat gigi. Wa yuzhibul bakhara, menghilangkan bau busuk mulut. Nah, meskipun kadang kita sudah sikat gigi, mengapa mata buram juga? Tentu ada hal lain yang membuat itu jemaah. Macam cara kita dulu lampu tidak seterang sekarang, itu pun mempengaruhi buramnya mata, ya. Wahwa, dan dia menggosok gigi itu minas sunnati, termasuk kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah artinya kebiasaan. Apakah baik, apakah buruk, itu disebut sunnah. Secara bahasa, kebiasaannya baik, kebiasaan, itu sunnah. Asalkan kebiasaan disebut sunnah. Tapi ketika disebut sunnah Rasul, tentu maksudnya yang baik-baik. Dan kita diperintahkan oleh agama membuat sunnah. Tapi sunnah yang baik-baik, walau tak dibuat Rasulullah. Apa contohnya? Mana ada pengajian rutin setiap hari Ahad selepas subuh Rasulullah? Tak ada jemaah. Kita buat, tetapi inti pelaksanaannya ada. Apa intinya? Diperintahkan menuntut ilmu. Tapi caranya seperti ini. Itu ya. Jadi yang baik-baik kita diperintahkan. Pendek kata, arti sunnah kebiasaan. Asalkan kebiasaan disebut sunnah. Baikkah, burukkah? Kebiasaan buruk pun disebut sunnah. Tetapi ketika ditambah di belakangnya sunnah Rasulullah, pastilah ini yang baik-baik. Lah, kita ingin membuat sunnah, tentulah yang kita kerjakan yang baik-baik. Tak akan mau kita membuat sunnah yang buruk-buruk. Ini hati-hati jamaah. Dan ini adalah sunnah Rasul. Jadi sikat gigi ini sunnah Rasul. Maksudnya cara yang terpuji. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda terkait ini, as-salatu bisiwaki afdalu min sab'ina salatan bighairi siwakin. Sembahyang dengan menggosok gigi lebih utama daripada 70 sembahyang tanpa menggosok gigi.
Hadis itu tidak menunjukkan kelebihan menggosok gigi daripada sembahyang berjamaah, yaitu 27 kali, karena bahwasanya satu derajat sembahyang kadang-kadang melebihi yang 70 kali ini. Jadi hadis ini menjelaskan kelebihan sikat gigi jamaah. Nah, jangan nanti dibanding-bandingkan dengan kelebihan sembahyang berjamaah. Lain lagi, sembahyang berjamaah 27 kali satu hadis, 25 kali satu hadis. Hadis ini menjelaskan kelebihan sikat gigi. Nah, dia sikat gigi sekaligus sembahyang berjamaah. Tentu lebih lagi jamaah. Melihat hadis Rasulullah ini, sikat gigi yang dimaksud adalah menggunakan siwak. Siwak itu kayu arak, bukan khamar, pohon arak jamaah. Jadi kayunya itulah diambil untuk sikat gigi. Atau kayunya itu diolah entah menjadi bubuk, entah menjadi gel, dibuat sikat gigi. Tapi bahannya tetap kayu arak itu jemaah. Sebab kayu arak itu dia mengandung penisilin. Ingat lagi obat penisilin. Obat-obat kita dulu jemaah itu mengandung di antaranya itu. Makanya dapatlah manfaat tadi, membaguskan perut, mengulangi. Sedangkan pasta yang ada sekarang itu beda kandungannya dari kayu arak jemaah. Begitupun walau kita tidak menggunakan kayu arak, menggunakan pasta, itu tetap masuk dalam kategori gosok gigi. Tetap dapat fadilat, tetapi pastilah berbeda dari 10 fadilat kita gosok gigi menggunakan siwak, karena bahannya berbeda jemaah. Nah, ini harap diperhatikan. Kalau yang terampil gunakan siwak tu jemaah. Bahkan di kitab diajarkan cara megangnya bagaimana, cara menyikatnya bagaimana, arah gigi, lidah tu pun perlu disikat. Karena banyak kotoran yang tinggal situ jemaah. Nah, itulah baru berpengaruh dia nanti kepada daya ingat, mata tak kabur. Pakai siwak jamaah. Saya repot pakai itu, kata si fulan-fulanah. Pakai pasta yang ada sekarang sajalah. Dapat fadilat, pahala tetap dapat. Tetapi tentu fadilat menggunakan siwak dia tidak dapat. Misal kata tadi jamaah, menghilangkan lendir, itu pengaruh daripada bahan yang ada di dalam siwak. Pakai pasta kita tak dapat itu. Tetapi begitu pun itu masuk dalam kategori sikat gigi. Malu kita sebagai orang Islam kalau tak bersih, padahal agama mengajarkan itu. Makalah yang kedua, berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tidaklah seseorang diberi Allah 10 rezeki melainkan dia selamat dari 10 bencana. Bencana itu bahasa Arabnya di sini banyak, bencana bahasa Arab tu banyak, tapi di sini perkataan ahad. Ahad itu artinya bencana. Artinya bencana semula maknanya adalah apa saja yang merusakkan tanaman. Jadi apa saja yang merusakkan tanaman itu bahasa Arabnya ahad. Maka diartikanlah bencana. Seperti syariat. Syariat itu jamaah artinya adalah jalan di bukit menuju mata air. Itu bahasa Arab. Jadi syariat. Kalau disebut syariat Islam, kita terbayangnya aturan Islam. Dah tak terbayang lagi syariat itu artinya jalan di bukit menuju mata air. Tak terbayang sama kita lagi jemaah.
Padahal arti semula syariat jalan di bukit. Bukit itu kalau ada jalan dia, jalan ini menuju ke mata air. Itulah syariat. Jadi dengan kita melaksanakan syariat Islam, macam mana lelahnya orang di bukit jalan? Pasti jalannya tak datar, dia menaik. Dan itu lelah. Bila sudah sampai di mata air, rasa lelah pun hilang. Begitulah syariat. Kita jalankan syariat jamaah, kita jalankan syariat. Lelah, mana tak lelah. Bangun pagi sembahyang subuh lelah, puasa lelah. Tapi insya-Allah bila sampai masanya nanti, lelah pun rasa kita dah tak ada lagi. Dah sampai ke mata air, kita bisa minum sepuasnya. Itu asal mula pengertian syariat. Asal mula pengertian ahad itulah tadi, apa saja yang merusakkan tanaman, tah hama, tah tanah yang banyak binatangnya, entah tikus, banyak yang merusak tanaman, itu disebut ahad. Dan itu menjadi bencana. Maka dalam perjalanan bahasa itu, ahad diartikan bencana. Jamaah, ya. Nah, seorang diberi Allah 10 rezeki, dia insya-Allah dapat selamat dari 10 bencana, dan dia berada pada derajat orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Itu bahasa Arabnya muqarrabin. Jamaah, ini kan sudah kita terjemahkan. Jadi orang yang didekatkan Allah dan mencapai derajat muttaqin. Siapa muttaqin? Orang yang meninggalkan keinginan dan menjauhi larangan. Jadi ya insya-Allah mudah-mudahan mudah untuk tahu kita ni muttaqin atau tidak. Muttaqin kan selalu diartikan orang bertakwa. Tak salah. Tak salah jemaah. Tetapi pengertiannya secara halus, muttaqin itu meninggalkan keinginan dan menjauhi larangan. Pengertian muttaqin paling rendah, mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mematuhi perintah Allah. Nah, itu jemaah. Itu muttaqin paling rendah. Walau enggak dikerjakannya. Kau sembahyang 5 waktu, menurut kau tu wajib enggak? Wajib. Tapi tak dikerjakannya. Ini sudah disebut muttaqin. Tetapi rendah. Jangan rendahlah. Tetap muttaqin. Nah, di sini pengertian tinggi apa muttaqin? Meninggalkan keinginan, menjauhi larangan Allah. Jadi pengertian muttaqin itu bertingkat-tingkat. Ini yang halusnya jemaah. Maka kalau kita lakukan sesuatu masih mengikuti keinginan, itu belum disebut muttaqin. Jemaah, dalam pengertian yang tinggi. Dalam pengertian yang tinggi. Macam inilah. Ada hadis Rasulullah. Orang muslim itu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang Islam yang lain selamat dari jahat mulut dan tangannya. Itu baru disebut orang muslim. Jadi siapa orang muslim? Apabila ada muslim yang lain selamat dari jahat mulut dan tangan dia. Padahal kenyataannya ada berapa banyak muslim yang mulutnya menyakiti muslim yang lain? Ada berapa banyak muslim yang tangannya menyakiti muslim yang lain? Berarti yang menyakiti ini tidak muslim. Tetap muslim, tetapi tidak sempurna. Jadi hadis Rasulullah tadi maksudnya muslim yang sempurna adalah apabila muslim yang lain selamat dari jahat mulut dan tangannya. Jadi kalau gitu saya menjahati orang pakai mulut saya kasar sama orang,
saya maki orang, berarti saya enggak Islam. Kalau enggak Islam berarti saya kafir, murtad. Tidak, tetap Muslim, tapi tidak sempurna. Macam ini pun sama. Jadi kalau saya masih mengikuti keinginan, kan banyak keinginan kita jamaah. Awak mau awak ini, mau, berarti saya tidak takwa, tapi dalam pengertian yang rendah. Dalam pengertian tinggi tak masuk. Macamlah kita nonton di lapangan bola, kita mungkin masih di tribun terbuka jamaah. Yang kalau panas-panas, jamaah. Kalau sekarang mungkin dah tak panas lagi, dah tutup bagus dia. Tapi macam mana pun tetap lebih terhormat kalau kita nonton itu di VIP. Apakah di tribun terbuka tak nonton? Nonton. Apakah di VIP tak nonton? Nonton. Tapi tentu lebih layanannya, lebih enaknya. Ini pun sama. Jangan nanti yang baca kitab salah. Ya, jadi kalau gitu awak ingin ikutkan mau, berarti tidak takwa, tidak muttaqin. Muttaqin. Tetapi tentulah muttaqinnya belum masuk kelas VIP. Hati-hati jamaah. Nah, supaya masuk kelas VIP, maka keinginan kita itu mesti dibimbing oleh agama. Saya pernah ceritakan sama kita di sini. Ikutkan ingin perut. Kalau tidak dibimbing agama, tidak muttaqin. Bimbing agama macam mana? Halalan thayyiba, la tusrifu. Hasrat kelamin, itu kan keinginan. Ikutkan agama, nikah kawin jamaah. Lebihnya terlarang. Gitu kira-kira ya. Baik. Pertama, kata Khalifah Abu Bakar, jujur yang abadi, yang disertai dengan hati yang memuasi. Jadi tidaklah seseorang diberi 10 rezeki melainkan dia selamat dari 10 bencana. Satu, jujur disertai hati puas. Puas itu saya terjemahkan dari ridho. Jadi hidup ini perlu jujur, hati perlu ridho jamaah. Namun hati-hati, jujur ini bukan artinya setiap yang kita tahu mesti kita sampaikan. Tidak. Yang berkali-kali sudah saya contohkan orang sakit. Saya pernah sakit zaman masa remaja dulu. Sakit macam demam berdarah itu. Bentol-bentol merah ya jamaah. Padahal bukan demam berdarah, bukan. Tapi saya tak tahulah entah apa jamaah. Ada yang nengok saya sakit. Dia bilang kawan dia sakit gini barusan dah meninggal, kata dia. Ya, di depan saya. Coba dulu. Nanti kalau awak tanya kok bilang awak jujur aja. Memanglah, tapi tak semestinya harus kita sampaikan. Ada masanya diam saja, ada masanya memang kita sampaikan. Jadi, tapi prinsipnya jangan bohong. Sekarang orang banyak bohong. Kita telepon si fulan, mana? Di jalan, kata dia. Bahasa anak-anak sekarang OTW. Padahal dia baru bangun tidur. Kan udah nipu jemaah, tidak jujur itu. Kalau ini contohnya karena ada handphone. Yang belum ada handphone, orang tua-tua dulu nipu sama anaknya. Minta jajan dikasih. Habis itu minta lagi, tak ada duit. Padahal di kantong, di dompet ada. Ya jemaah, nipu. Ya, terus nipu lagi mau undangan, anaknya mau ikut, dia larang, mau ke dokter ini, padahal mau pergi undangan, nipu. Ya itu tak jujur. Cuma mungkin kita lakukan itu karena tak tahu lagi mau bilang apa caranya supaya anak ni tak ikut. Mungkin begitu. Tetapi prinsipnya adalah jujur. Jujur yang abadi disertai dengan hati yang rela, yang memuasi. Maksudnya
hati rela atas pemberian Tuhan. Jujur adalah permulaan bahagia. Siapa saja yang kurang jujurnya, maka sedikit kawannya. Kata ulama, siapa yang kurang jujur, sedikit kawannya. Sedangkan kenyataannya sekarang, justru penipu kawannya banyak sekarang. Sebab sekarang gak penting nilai, yang penting duit. Jadi yang disebut ulama ini nilai. Menurut tabiat lurus manusia ini benar. Tapi sekarang orang penting duit. Gak penting sekarang halal haram, yang penting duit. Agama tak ajarkan itu. Agama halal. Jamaah ini hati-hati pada kita. Kadang ada anak itu jujur, orang tuanya pula yang merusak si anak. Anaknya jujur, mau kerja dengan jalan lurus, orang tuanya yang nyogok supaya kau kerja situ. Coba dulu jamaah, ini bukan nyogok pak, jadi uang apa jamaah? Jadi harus jujur. Jujur mula bahagia. Agama sudah kasih resep bahagia. Andailah bahagia itu dengan harta, maka orang kaya-kaya pasti bahagia. Nyatanya orang kaya-kaya itu tak satu dua yang stres. Salah kalau pula ada yang mengatakan harta tak penting. Itu salah total. Harta penting. Tetapi kita mau jujur. Mudah-mudahan saya kaya, jujur. Kalaupun tak dapat kaya, miskin, tetap jujur. Kaya jujur, bahagia insyaAllah. Miskin jujur, bahagia. Apakah miskin jujur senang? Tidak. Susah itu jemaah. Mau ini payah, mau itu payah. Sepayah. Tetapi bahagia itu sikap hati kita. Memang harus begini, mau apa lagi jemaah ya. 2, senantiasa bersabar dan bersyukur. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Jangan salah pengertian sabar jamaah ya. Jangan salah pengertian sabar. Kalau orang sabar dan syukur, pastilah dia selamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik senjata orang beriman adalah sabar dan berdoa. Riwayat Imam Dailami. Jamaah, sabar ini jangan diduga atas bencana saja. Atas senang pun mesti sabar. Orang dikasih senang, enggak sabar, dia biasanya akan menyalahgunakan kesenangan itu. Jadi sabar ini di dalam pikiran kita enggak marah. Saya sudah berkali-kali memberitahu, sabar itu tepat bersikap. Tengok, miskin dia, sabar. Kita fokuskan duit lah jemaah. Miskin dia, sabar. Digunakannya duitnya dengan betul. Kaya dia sekarang, alhamdulillah berkat usaha gigih. Mudahlah uang, tak sabar. Macam mana bukti tak sabar? Gunakan uang semau-mau saja jemaah. Semau-mau saja. Nah, ada orang Indonesia yang kaya jemaah. Cuma video itu saya tonton tak disebutkan siapa. Jemaah, yang cerita di video itu petinggi salah satu partai politik Indonesia yang menjadi anggota DPR. Dia cerita, dia punya kawan kaya, umur 60, umur sekarang 70-an, umur 60 baru dapat sakit. Jemaah, dapat sakit. Saya tak sebut sakitnya apa, takut nanti tak ada pula kita, keluarga kita yang begitu, nanti tak enak pula perasaan kita. Ditanya sama si petinggi partai politik ini, bos, saya mau tanya satu pertanyaan. Boleh? Boleh. Apa keinginan sekarang?
Apa keinginan sekarang? Anda kaya. Apa jawabannya? Saya ingin balik ke umur 23, waktu hidup saya masih susah. Masih prihatin. Makan susah, semua susah. Itu ingin saya balik. Karena penyakit dia sekarang, karena apa-apa sudah mudah, jamaah. Jadi gunakan uang itu enak aja, so, itu datangkan penyakit, jamaah. Jadi ingin saya balik ke umur 23 ketika hidup prihatin, jamaah. Saya tak sebut, minta izin, saya tak sebut apa penyakitnya, jamaah. Itulah saya, ya juga saya pikir. Itu maka saya berani bilang, jamaah, kalau kita sabar, ada hikmah hidup miskin. Jamaah, ada hikmah hidup miskin. Tapi hidup miskin ini pasti tidak enak. Karena mau ini tak bisa, mau itu tak bisa, mau ini tak bisa. Tapi itulah kenyataan. Dan ini bukan cerita zaman bahla. Video itu baru saya tonton dalam sebulan ini, jamaah. Baru sebulan nih, kan? Jadi kalau kita tak sabar dalam kaya, itu pun bisa berbahaya. Maka bukan hanya miskin perlu sabar, kaya pun perlu sabar. Bukan hanya susah perlu sabar, senang pun perlu sabar. Jamaah, senang pun perlu sabar. Kalau macam sabar, senang, dalam senang sabar itu cuma tepat bersikap. Bila tak perlu, jangan gunakan uang. Pasti baik jadinya. Kemudian syukur. Syukur bukan terima kasih. Bahwa terima kasih adalah syukur, ya. Tapi syukur bukan hanya terima kasih. Secara mudah saya sudah bagi tahu. Syukur itu menggunakan nikmat sesuai dengan perintah. Itu syukur, jamaah. Jadi kalau kita sabar syukur, insya-Allah itu orang selamat. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, betapa engkau ujub heran terhadap amalanmu dan melihat semata-mata dirimulah yang mengerjakannya, sedangkan engkau mengharapkan balasannya, sedangkan itu semua adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dan anugerahnya. Dan jika engkau meninggalkan maksiat, maka itu karena pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana rasa syukurmu atas itu semua? Dan mengakui semua nikmat yang diberikannya kepadamu, maka itu meyakini adalah Allah adalah penciptamu dan pencipta perbuatanmu. Sekalipun engkau yang mengusahakannya, akan tetapi Allah lah penciptanya. Jadi kalau secara tauhid, tak boleh kita bilang ini hasil usahaku secara tauhid. Dan tauhid itu kan di dalam hati. Ya, secara mulut syariat kita mesti bilang lah ini hasil usahaku. Itulah kaji kita kulit dan isi. Kulit dan isi. Kulit dan isi. Kulitnya tetap kita bilang ini hasil usahaku. Apa lagi mau kita bilang sama manusia? Tapi hati kita tetap tertancap. Ini adalah semua ketentuan Allah. Jangan pindahkan dari dalam keluar. Ya, mantap juga abang buat kayak gini ya. Allah ni semua. Ini tak bisa. Tak bisa jemaah. Jadi mesti ada rasa syukur kita, ada sabar kita. Yang ketiga, sadar sebagai orang fakir dan senantiasa sederhana. Ini adalah rezeki yang kalau ada sama kita, selamat kita jamaah. Sadar kita ini fakir. Sekaya apapun kita ini tetap fakir. Arti fakir itu perlu. Arti fakir perlu. Tentu maksudnya adalah kita perlu kepada Allah Ta'ala. Maka kalau orang tauhidnya betul, sekaya raya apapun dia, hidupnya pasti sederhana. Maka sedih kita melihat sebahagian umat Islam, kalau bahasa orang sekarang namanya flexing, bahasa kita dulu pamer, sampai masuk ke dalam sosmed, medsos,
sosmed ya, sosmed. Medsos, itulah media sosial. Sampai dimasukkan ke medsos, media sosial pakai emas banyak-banyak, pakai tas mahal segala macam. Untuk apa jemaah? Untuk apa? Sehebat-hebatnya sepenuh bumi orang memuji kita, cara kita sekarang paling tahan orang ingat kita 3 hari. Kalau dah 10 hari dah hampir lupa orang sama kita jemaah. Jadi itu dah sayup-sayup tuh. Kalau dah sebulan apalagi setahun, makin tak diingat orang kita ini jemaah. Makanya kalau Allah beri kita rezeki, sadar bahawa kita ini fakir dan sederhana, insya-Allah selamatlah kita. Diriwayatkan Nabi bersabda dalam terjemahannya, hai orang fakir, hendaklah hati kalian rela kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kalian mendapatkan pahala kefakiran kalian itu. Jika tak rela, maka tiadalah kalian mendapat pahala dari Allah taala. Sebagian orang bijak berkata, hati yang merasa cukup lebih baik dari yang merasa perlu. Bahasa agamanya atau bahasa Arabnya qanaah. Cukup jemaah. Yang susah hidup ini kalau tak pernah merasa cukup. Haus, minumlah air laut, makin haus itu jemaah. Minumlah air laut, pasti makin haus. Nah, kalau tak pernah merasa cukup, macam mana pun tidak akan pernah ada rasa lapang di hati kita. Kurang aja jemaah. Tetapi ada sesuatu yang kalau kita merasa kurang malah bagus. Itulah pahala. Rasa kurang aja, itu malah bagus jemaah. Itu membuat jiwa kita menjadi tenang. Yang keempat, senantiasa merenungkan kebesaran Allah padahal perutnya lapar. Lapar ni dulu. Lapar yang dimaksud satu, laparkan perut dari yang haram. Itu sudah kita lakukan. Lebih tinggi, laparkan perut dari yang syubhat. Ini memang agak sulit nih jemaah. Yang paling bagus, laparkan perut dari halal tak perlu jemaah. Tapi setidak-tidaknya kita sudah lapar dari yang haram. Merenungkan kebesaran Allah padahal perut dia lapar. Kalau rezeki ini dapat sama kita, insya-Allah kita selamat jemaah. Hadis Rasulullah, tafakkaru fi kulli syai'in wa la tafakkaru fi zatillah. Indonesianya, ini panjang hadisnya. Renungkanlah segala sesuatu. Jangan kalian renungkan diri Allah. Karena sesungguhnya di antara langit ke-7 sampai kursinya ada 7.000 cahaya. Sedangkan Allah lebih lagi dari itu. Jadi jangan pikirkan diri Allah. Pikirkan diri kita. Jemaah. Ini ada pula Allah dipikirkan. Allah kayak mana Allah ni? Itu sampai ada ngajinya, kalau ngaji sifat 20 bisa gila. Macam mana ngaji bisa gila? Karena dia yang salah, Allah dipikirkannya. Itu enggak akan sanggup kita jamaah, pasti tak akan sanggup. Karena kemampuan akal kita terbatas. Saya pernah sebutkan di sini untuk menunjukkan keterbatasan akal kita. Siapa di antara kita yang pernah lihat mukanya sendiri? Siapa? Kita, coba. Kalau kita bilang saya, di mana? Di cermin atau di kaca? Itu muka kita atau bayangan muka kita? Yang di kaca itu? Bayangan, jemaah. Kan? Saya menunjukkan dengan segala kelebihan manusia. Dengan segala kelebihan akal fikiran manusia yang Allah berikan. Sekarang ini luar biasa jemaah. Luar biasa. Majunya ilmu pengetahuan itu luar biasa. Dulu awak mau bercakap sama orang jauh pun payah. Ada telefon. Agak mudahlah sikit. Itu pun main putar-putar telefon. Bukan putar jari, putar engkol. Telefon tadi jemaah. Belakangan putar jari. Sekarang
Di ujung bumi manapun bisa cakap kita dengan manusia, langsung nampak mukanya. Itu kemajuan fikiran manusia. Tapi maksud saya, kita mesti rendah hati. Mana yang tak sanggup jangan lakukan. Nabi sudah katakan, usah pikirkan zat Allah. Itu pula Allah ni macam mana dia ni? Ini, tak akan sanggup kita. Maka pikirkan, renungkan kebesaran Allah Ta'ala. Terusnya ada hadis lagi, rahimallahu kauman dan seterusnya. Allah mengasihi orang yang disangka masyarakat sakit, padahal dia tidak sakit. Riwayat Imam Ibnul Mubarak. Yang dimaksud sakit di sini bukan fisik, jiwanya sakit. Pikir masyarakat sakit dia, Allah sayang sama dia. Apa maksudnya ni? Tengok. Sudah ada belum kalimat di masyarakat jujur-jujur terbujur? Sekarang nih ada. Padahal agama tidak. Jujur-jujur itu mujur. Di tengah orang jualan nipu, dia tetap jujur, walau untungnya sikit. Apa kata masyarakat yang jualan nih? Dia sehat apa sakit nih? Yang jujur nih kan sakit, bodoh. Allah sayang sama dia. Jemaah, kawan saya mualaf, sehidup lagi mualaf, melamar kerja di satu pabrik di Kim, diterima. Tapi waktu itu dia belum nikah dia. Kawan yang sama-sama melamar sama dia tak diterima, tapi sudah nikah. Apa kata dia? Kau ambil aja jatah aku kerja, aku mau demi keluarga. Karena waktu itu dia masih lajang. Apa kata masyarakat? Bodoh. Dia cerita ke saya, bilang orang aku gitu Ustaz. Apa kata saya? Bagus, jempol. Jangan pedulikan, jalan terus. Kau sudah di jalan yang betul. Jangan ragu, jangan pikirkan masyarakat. Jemaah, mualaf kita ada kayak gitu kita. Yang Islam asli nih, coba jemaah, tadi mualaf bilang orang tua aku gila Ustaz. Tak apa, jalan terus, saya bilang. Bagus itu. Itulah yang betul. Allah sayang sama orang begini, jemaah. Ini hati-hati nih. Sekarang orang rata-rata nyogok, rata-rata nipu, bekerja menipu, sekolah menipu, bergaul menipu saya. Jemaah, tahu-tahu ada yang jujur. Bodoh kali dia. Entah apa dibilangnya. Coba kalau enggak dibilangnya, kan dapat duit kita banyak. Tengok. Jemaah. Itu maksud hadis. Itu maksud hadis tadi. Jadi sampai ada hadis Nabi mengatakan, Islam ini waktu ku bawa awal-awal, masyarakat nengoknya aneh. Nanti akan balik dibilang aneh. Yang sedap ujung hadis Nabi, tuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dibilang aneh. Kalau bahasa kita tadi apa? Bodoh, sakit, tak kemana otaknya, masak duit tak mau. Sekarang ini orang biar nipu asal dapat duit. Sembahyang tetap tapi nipu jalan terus. Sembahyang tetap tapi jilat jalan terus demi duit. Si pulan-pulanah tak mau itu. Tak mau dia. Apa bilang orang? Bodoh. Sakit kurasa otaknya, masak duit tak mau. Tengok. Bahagialah kita yang dibilang begitu. Allah sayang sama orang ini. Selamat insya-Allah. Yang kelima, kalau diberikan rezeki ini, selamatlah dia. Sedih yang disertai rasa takut akan marah Allah. Sedih apa? Sedih kurang pahala. Takut awak Allah murka kalau awak begini saja ini. Itu maksudnya. Bukan sedih karena yang lain-lain. Minta izin saya sama yang tua-tua ni lah.
Nah, ada beberapa kita yang muda, yang tua-tua lah. Coba minta izin saya, coba putar perjalanan hidup kita sejak kecil sampai sekarang. Coba tengok sedih kita masa dulu. Kita tinjau masa sekarang, sebetulnya perlu enggak kita sedih yang masa dulu tu? Saya jawab. Saya tinjau. Sedih kali dulu. 30, 40, 50 tahun yang lalu, sedih kali rasanya. Coba tinjau dia sekarang. Apakah sebetulnya kita dulu tu perlu sedih tidak? Jawab. Ya, tengok. Begitulah nanti kalau kita sampai di akhirat, hal-hal yang kita ingat di dunia sampai nangis kali kita, sebetulnya tak perlu kita tangisi. Karena inilah yang betul-betul perlu ditangisi ini. Apa? Selamat tidak aku dari neraka ini? Masuk tidak aku ke dalam surga ini? Bukan saya kata kita salah sedih, tidak. Itu normal. Macam mana tak sedih jemaah kalau cara kita sekarang lah. Kereta tadi baru lagi selesai kreditnya, udah dicuri orang. Disitulah cari makan laki kita, misal kata. Cara sekarang apa itu yang ojek-ojek tu jemaah. Dulu kalau kerja ojek rasanya kelas rendah. Sekarang sarjana-sarjana pun ojek. Naik status kerja ojek tadi jemaah. Apalagi kadang yang menjadi penumpangnya orang-orang hebat pula jemaah. Sekarang nih, sedihlah awak. Apa tak sedih? Itu normal. Bukan kaitan iman. Tetapi kalau dia sampai terlampau, nanti setelah kita di akhirat, terasalah sama kita tu. Lucu juga kok sampai sedih kali gitu. Nah, itu maksud saya jemaah. Itu maksud saya dengan kaji kita ini. Jadi sedih yang disertai rasa takut murka Allah ini terkait tadi pahala kita, ibadah kita. Ya. Ada hadis Nabi, "Lau ta'lamuna ma lakum indallahi lahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan." Kalaulah kalian tahu hadiah dari Allah untuk kalian, pasti kalian suka bertambah fakir dan bertambah perlu tapi tak terpenuhi. Riwayat Imam Tirmizi. Mau ini tak dapat, sedih juga lah awak. Tapi jangan lupa kalau sabar syukur macam tadi, ada hadiah dari Allah. Kalau tahu kalian hadiahnya dari Allah, wah, itu dalam hadis. Hati-hati, jangan terlanjur cakap jamaah. Itu dalam hadis. Orang mati syahid ni bukan setelah mati, bukan cerita hadiah. Proses mati syahid ni sakit tidak? Sakit tak jemaah? Proses mati syahid ni sakit lah. Orang dibunuh. Ya kalau dibunuh langsung, pap, kena senjata, mati. Kalau sikit-sikit, hidup-hidup dikuliti. Jangan bilang tidak. Jemaah, hidup-hidup dikuliti, habis itu biarkan aja situ. Jemaah. Perempuan hamil, sedang hamil, dibelah perutnya, diambil janinnya, masukkan B2 ke dalam. Muslimah. Belum lagi nanti bayinya disangkut orang tu di pokok, dijadikan sasaran latihan tembak-tembak, hidup-hidup. Cak aja mah. Jadi proses mati syahid itu sakit. Tapi dalam hadis diceritakan, orang-orang yang mati syahid pingin hidup balik, ingin mati syahid lagi. Ingin hidup lagi, ingin mati syahid lagi. Mengapa? Ternyata hadiahnya luar biasa. Hati-hati, jangan terlanjur cakap. Sakit, ngeri itu. Saya kena jarum sakit kali saya rasa. Hidup-hidup awak dikuliti itu macam mana? Hidup-hidup dikuliti itu macam mana? Tetapi agama ajarkan hadiahnya besar, luar biasa. Maka maksud saya hati-hati ini jangan terlanjur cakap. Kadang kita terlanjur, awak susah-susah pun tak apa, yang penting pahala dari Allah. Oh, hati-hati cakap, hati-hati. Baiknya disimpan di dalam hati saja. Baik, hadis tadi riwayat Imam Tirmizi. Seterusnya,
kafa bil mar'i an yakhshallaha wa kafa bil mar'i jahlan an yu'jaba bi nafsi. Seseorang sudah cukup disebut berilmu jika dia takut kepada Allah, dan sudah cukup disebut bodoh jika dia salut kepada dirinya sendiri. Riwayat Imam Baihaqi. Ini kerja hati maksudnya jemaah. Hati kita ni sadar sajalah, kita ni orang lemah, kita ni orang yang tak bisa buat apa-apa kalau Allah tak izinkan. InsyaAllah itu orang baik di sisi Allah. Tapi kalau dah bilang, mak salut aku nengok diri aku ya, ini ujub, berdosa. Bodoh ni orang. Kerana sesungguhnya dia tak akan bisa begitu kalau tidak izin Allah Ta'ala. Tetapi kalau untuk syukur tak ada masalah. Ya Allah, tua-tua saya macam gini, dingin-dingin, hujan-hujan, bisa juga pergi wirid. Alhamdulillah. Itu bukan ujub dalam pengertian ini. Itu dalam rangka syukur, ta'ajub atas nikmat yang Allah berikan. Jadi bukan ujub kepada diri sendiri, tapi heran melihat nikmat Allah Ta'ala. Itu tak ada masalah aja, mah. Hati-hati ya. Hadis lagi. Kita baca terjemah ya. Hanya saja yang masuk ke dalam surga adalah siapa saja yang mengharapkannya. Macam kita ini mengharap surga tidak? Mengharap. InsyaAllah ada kesempatan kita masuk ke dalam surga. Dan yang jauh dari neraka adalah yang takut kepadanya. Dan yang dikasihi Allah adalah orang yang mengasihinya. Macam mana cara kita mengasihi Allah? Kan Allah itu gaib. Apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Penuhi yang diperintah, jauhi yang dilarang. Keenam, siapa diberi rezeki yang keenam, selamat dia. Senantiasa berusaha dan rendah hati. Bukan rendah diri jemaah. Senantiasa berusaha dan rendah hati. Itu maka berkali-kali saya sampaikan, usaha ajalah udah titik. Apa yang bisa dibuat-buat? Yang tak bisa macam mana lagi jemaah? Contoh macam rumah kita tepi sungai, belum ada rezeki lagi pindah dari tepi sungai. Kalau masa musim hujan di hulu, air naik, banjirlah dah ke rumah. Diusahakanlah. Apa yang bisa diusahakan? Tak mungkin kita secara adatnya merintangi banjir hulu tadi menaik dekat rumah kita. Yang bisa diusahakan bersiap-siap. Udah tahu adatnya kita begini, maka benda-benda yang berbahaya bila kena air, naikkan atau selamatkan. Paling itu lagi jemaah. Macam sekarang musibah ini, Sumatera Barat, kan tak pernah itu jemaah. Mana pernah begitu. Sampai 40-an lebih. Kemarin nak nonton televisi, 46 yang meninggal. Kan musibah itu jemaah. Ya, dengan segala halnya lah ya. Jadi berusaha jalan terus dan rendah hati. Kata Rasulullah, rendah hatilah, berkawanlah dengan orang miskin. Niscaya kalian termasuk pemuka keluarga Allah dan keluar dari rasa sombong. Riwayat Abu Nuaim. Rendah hatilah, berkawanlah dengan orang miskin. Orang miskin yang syukur, yang sabar. Kadang berkawan dengan orang miskin, makin jauh kita dari agama. Kenapa? Si miskin tadi asyik ngeluh jauh dari agama dia, berkawan sama dia. Yang dimaksud miskin sini, miskin yang sabar. Ya, miskin yang sabar, itu akan nular sama kita sabarnya jemaah. InsyaAllah ya. Seterusnya, berkata Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, setiap kali engkau berusaha mengendalikan nafsumu dan membunuhnya. Ini kata-kata kiasan ya. Tak mungkin kita membunuh nafsu. Karena kalau kita bunuh nafsu, tak ada kehidupan ini. Jemaah. Setiap kali engkau berusaha mengendalikan nafsumu dan membunuhnya dengan pedang. Apa pedangnya? Menyelisihi. Selisihi mau nafsu itu. Itulah pedang. Maka Allah akan menghidupkannya kembali. Itu nafsu jemaah. Walau sudah kita selisihi, hidup lagi nafsu tadi untuk melawanmu. Jadi jangan berkhayal kita tidak berkelahi dengan nafsu. Sementara itu,
syahwat. Syahwat tu keinginan dan rasa lezat menuntut untuk dipenuhi. Ya jemaah, udah kalah nafsu, hidup lagi. Kalah nafsu, hidup lagi. Pada detik yang sama, keinginan itu dia minta dipenuhi supaya engkau kembali berusaha sehingga ditulislah pahala untukmu selamanya. Itu rahasianya jemaah. Sebahagian orang ingin tuk kalah nafsu, padahal tidak. Begitu kita kalahkan, hidup lagi. Kita kalahkan, hidup lagi. Supaya ada usaha kita dan kita memperoleh pahala. Tapi kan sebahagian kita salah paham. Diperturutkan kemauan hawa nafsu. Padahal itu kesempatan jemaah. Kapan kita asyik mau buang angin aja? Kapan jemaah? Waktu solat. Waktu gini tak buang, nanti lepas mau solat nih. Sampai ada ulama 17 kali dia batal wudu. Itu disebut dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Habis berwudu mau sembahyang, buang angin. Sembahyang, buang angin. Itulah pahala kita jemaah. Situ pahala kita. Ngantuan mana ngaji atau habis ngaji? Macam mana ngantuknya kita ni? Sampai sini dulu pengajian, hilang ngantuk tu. Itu pasti tak usah dibangun-bangunkan, bangun sendiri tu. Mengapa? Di situ tadi berhasil kita mengalahkan nafsu, dihidup. Itu bahasa kiasan jemaah. Dihidupkan Allah balik. Mantuk lagi awak, balik lagi berusaha, balik. Disitulah pahala untuk kita dari Allah Ta'ala. Jangan keliru. Saya sudah berkali-kali bilang, ku rasa sakit aku ni, asal ngaji asyik ngantuk aja. Tidak. Tidak. Memang itulah dia jamaah. Pening-pening kepala kita, kalau gibah, sehat tidak? Pening kepala kita, tapi kalau gibah, semangat tidak? Ya jemaah. Disitulah kita menghadapi nafsu itu. Mulut awak ni kalau gibah mau aja. Sadar kau sudah, berhenti. Begitu mau gibah, berhenti. Begitu mau gibah, berhenti. Situlah pahala jemaah. Disitulah antara lain tafsir terhadap surat Al-Hijr ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Mengabdilah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin, yaitu ajal, mati. Maksudnya, selisihilah nafsumu hai makhluk yang paling mulia wahai manusia sampai datang mati kepadamu. Dinamakan menyelisihi nafsu itu ibadah karena nafsu mengingini lawannya. Nafsu itu ingin yang lain jemaah. Kita pula mengendalikannya. Situlah ibadah. Jadi jangan risau. Macam kita laki-laki ni jemaah, macam kita laki-laki ni, itu waktu khutbah Jumat ngantuk. Walau tak semua orang. Tidurlah dia. Begitu selesai khutbah, usah bangunkan. Bangun enggak dia? Bangun. Itulah persoalan kita masing-masing. Berkelahi melawan nafsu kita jemaah. Awak rasa setan kali lah awak ni. Kalau ngaji tidur aja. Tidak. Memang situ jemaah. Itulah pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi. Maksud saya apa? Tak ada henti-hentinya kita untuk mengendalikan hawa nafsu sampai mati. Maka tadi disebut Allah beri kita rezeki berusaha dan rendah hati, selamat. Usaha dan rendah hati, jangan usaha saja. Satu masa kalau tak ada rendah hati, berusaha dia berhasil, datang sombong Fir'aun itu, datang sombong Qarun itu, datang sombong syaitan itu jemaah. Maka diperlukan usaha sekaligus rendah hati. Sampai sini dulu pagi ni, tak dapat 10-10 nasihat yang kedua, ya. Makalah yang kedua nasihat Abu Bakar tadi tak dapat 10-10-nya, dapat 6.
InsyaAllah kalau Allah beri kita kesempatan hari Ahad depan 4 lagi kita sambung. Nanti baru pula nasihat daripada Khalifah Umar bin Khattab. Pagi ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.